Baik, untuk pelajaran sejarah kita hari ini, kita akan membahas tentang menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Oke, tujuan pembelajaran yang pertama, membedakan istilah zaman prasejarah dengan zaman praaksara. Yang kedua, menjelaskan masa dimulainya dan berakhirnya zaman praaksara. Dan yang ketiga, menjelaskan pengaruh hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara dalam lingkungan terdekat. Oke, kita langsung masuk di bagian sebelum mengenal tulisan. Nah, sebelum kalian mengenali tahapan-tahapan atau pembabakan perkembangan kehidupan pada zaman praaksara, perlu kalian ketahui lebih dalam apa yang dimaksud dengan zaman praaksara. Nah, praaksara itu adalah zaman istilah baru untuk menggantikan zaman prasejarah. Karena dirasa zaman prasejarah itu kurang tepat untuk menggambarkan masa sebelum mengenal tulisan, sehingga diganti menjadi zaman praaksara. Nah, kita lihat pengertian dari prasejarah. Prasejarah itu berasal dari dua kata, yaitu pra yang berarti sebelum dan sejarah yang berarti sejarah, sehingga prasejarah berarti sebelum ada sejarah. Nah, sebelum ada sejarah berarti sebelum ada aktivitas manusia. Sedangkan untuk pengertian dari praaksara, praaksara itu berasal dari dua kata, yaitu pra yang berarti sebelum dan aksara yang berarti tulisan, sehingga praaksara berarti sebelum adanya tulisan. Oleh karena itu, para ahli menggunakan istilah zaman praaksara untuk menggantikan zaman prasejarah. Kita lanjut, ada istilah yang mirip dengan istilah praaksara, yakni istilah nirleka. Nirleka itu juga terdiri dari dua kata, yaitu nir dan leka. Nah, nir berarti tanpa dan leka berarti tulisan. Nah, pada zaman dulu, walaupun manusia-manusia purba itu belum mengenal tulisan, tetapi mereka sudah ada kebudayaan-kebudayaan atau aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan. Nah, karena belum ada tulisan, maka untuk mengetahui sejarah dan hasil-hasil kebudayaan manusia adalah dengan melihat beberapa sisa peninggalan yang dapat kita temukan. Oke, zaman praaksara dimulai itu sudah tentu sejak manusia itu ada. Itulah titik dimulainya masa praaksara. Zaman praaksara berakhir setelah manusia mulai mengenal tulisan. Terkait dengan masa berakhirnya zaman praaksara, masing-masing tempat akan berbeda. Misalnya, penduduk di Kepulauan Indonesia baru memasuki masa praaksara sekitar abad ke-4 dan ke-5 Masehi. Hal ini jauh lebih terlambat bila dibandingkan di tempat lain, misalnya Mesir dan Mesopotamia, yang sudah mengenal tulisan sejak sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Fakta-fakta masa praaksara dan Kepulauan Indonesia dihubungkan dengan temuan prasasti peninggalan kerajaan tua seperti Kerajaan Kutai di Muarakaman, Kalimantan Timur. Oke, kita lanjut di bagian nilai-nilai budaya masyarakat pada masa praaksara. Nah, itu ada beberapa nilai. Yang pertama adalah nilai religius. Nah, kalau berbicara tentang religius, itu berarti nilai tentang kepercayaan. Jadi kepercayaan pada masa prasejarah itu mereka masih percaya pada animisme atau dewa-dewa, benda-benda, keris atau lain sebagainya. Nah, kemudian yang di bagian gotong royong, kalau dari zaman dahulu itu para manusia purba itu mereka sudah mengenal nilai-nilai kerjasama atau gotong royong. Nah, gotong royong mereka dalam mereka membangun sesuatu, dalam mereka melakukan sesuatu, walaupun mereka belum mengenal tulisan, tetapi sudah ada gotong royong untuk saling membantu satu dengan yang lain. Nah, kemudian berikutnya ada nilai musyawarah. Jadi untuk yang musyawarah itu manusia purba pada zaman mereka biasanya hidup dalam berkelompok. Nah, dalam berkelompok biasanya ada diskusi-diskusi untuk mengambil suatu keputusan. Jadi, mereka ada yang dinamakan musyawarah. Jadi, pada zaman manusia purba, walaupun mereka belum mengenal yang namanya tulisan, tetapi sudah ada musyawarah yang terjadi. Yang berikutnya bagian keadilan. Nah, untuk keadilan
dari zaman praaksara mereka sudah mengenal yang namanya keadilan. Jadi misal contohnya itu untuk keadilan, kalau pembagiannya laki-laki itu bertugas sebagai pencari nafkah. Jadi mereka berburu, terus mereka meramu ataupun dan lain-lain sehingga mereka memperoleh makanan. Sedangkan yang perempuan itu lebih banyak mereka mengurus rumah tangga atau bercocok tanam dan lain-lain. Jadi sudah ada keadilan dalam kehidupan masyarakat saat zaman purba atau zaman praaksara tersebut. Oke, sekian penjelasan mengenai materi hari ini dan terima kasih.